Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi di event SPE yaitu Inspiration Day. Tentunya teman-teman pasti sudah kangen banget ya sama event yang satu ini. Inspiration Day kali ini kita akan membahas salah satu topik yang cukup menarik, topik yang cukup banyak digandrungi oleh masyarakat di masa pandemi ini. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Damar Utama. Di sini saya ditemani oleh dua kawan saya. Yang satunya Mas Maudrika Fauzi Alwi sama Mas Antonius Primas. Ya. Saya sebagai software engineer di workshop, mereka berdua juga sebagai quality assurance, Mas. Ya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema sepedaan. Sepedaan sendiri di masa pandemi ini sangat populer di kalangan masyarakat. Pada hari-hari weekend banyak kita jumpai masyarakat yang melakukan aktivitas bersepeda. Entah itu bersama teman, gebetan, istri, anak, selingkuhan mungkin bisa juga. Ya, mungkin di SPE sendiri sepedaan merupakan salah satu komunitas yang banyak digemari di head office maupun di workshop di Jogja ya. Mas Maudrika dan Mas Primas sendiri gimana Mas? Suka juga ya bersepedaan ya? Iya. Suka Mas. Ini sih Mas, apa sih itu sebenarnya manfaatnya bersepeda gitu? Kok orang-orang itu di masa pandemi ini sangat suka gitu loh? Sepeda-sepeda gitu sore-sore, pagi-pagi gitu. Nah, mungkin dari Mas siapa dulu yang mau jawab? Mungkin saya dulu ya. Mungkin gini sih Mas, manfaat bersepeda sendiri banyak sih ya. Salah satunya menjaga kesehatan tubuh kita. Yang paling utama manfaat bersepeda yaitu untuk menjaga kesehatan tubuh Mas. Karena bersepeda dapat mengoptimalkan kinerja organ tubuh yaitu jantung dan pembuluh darah dengan cara memperkuat otot jantung dan meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh Mas. Jadi emang manfaatnya sangat besar, ya besar banget Mas untuk kesehatan manfaat di organ tubuh kita. Apalagi di masa pandemi ini kan Mas, kita harus dituntut selalu fit dan harus menjaga imun tubuh kita. Jadi ya itu tadi Mas, kita dengan cara berolahraga mungkin itu bisa menambah atau meningkatkan tubuh kita, imun tubuh kita. Oh ya, lagian juga bersepeda itu kayaknya asik ya Mas. Iya. Bisa istilahnya kayak kita itu kalau bersepeda itu seneng aja gitu. Iya, nggak cuma aktivitas fisik, apalagi sendiri atau sama temen jalan-jalan pagi, sepeda keliling-keliling gitu ya. Iya, selain sehat, paling juga seneng, have fun gitu ya. Ya mungkin kalau dari Mas Primas sendiri, kira-kira kenapa Mas? Kalau saya sih lebih menambah relasi juga ya. Temennya Mas? Iya. Teman gebetan ya Mas? Ya, itu termasuk juga. Ya kan, ketika kita bersepeda pasti kadang kita ketemu sama orang-orang di jalan, ya kan, juga ikut bersepeda, juga seperti anak kecil juga, terus hingga remaja, terus sampai orang dewasa, bahkan orang tua itu juga ada juga yang bersepeda juga di jalan-jalan gitu. Kita juga saling sapa-sapa juga kalau di jalan. Terus pada saat kita baru, terutama nih pada saat kita baru ngeres nih ya kan, di warung atau di rumah makan itu kan sebagai menambah opsi ya kan, opsi kemudian relasi kepada penjualnya. Kenalan itu ya Mas? Dapat murah juga ya gitu. Gitu sih, kita bisa tahu sih tempat makan enak murah di mana itu bisa tahu pas kita bersepeda. Yes. Karena kalau sepeda kan kita lebih pelan-pelan kan ya, lebih menikmati jalan ya kan. Lebih menikmati suasana. Jadi bisa lihat. Kalau ada temennya Mas. Iya. Lebih seru itu kalau ada temennya. Ya Mas, mungkin dari Mas Maudrika selain untuk menjaga kesehatan. Oke, mungkin selain menjaga kesehatan, sepeda bermanfaat untuk sebagai cara untuk berrefreshing kita Mas. Biar ibaratnya kita selama Senin sampai Jumat kan sudah disibukkan dengan kegiatan di kantor Mas. Nah sehingga bisa itu diluangkan waktunya untuk Sabtu ataupun Minggu digunakan untuk sekedar bersepeda, merefresh otak kita agar
waktu hari Senin kita masuk kerja itu udah fresh gitu loh. Fresh lagi Ya. Mas. Jadi mungkin bisa lebih produktif gitu ya Mas. Iya, Kalau benar, Sabtu Mas. Minggu kita Iya. gunakan untuk berolahraga gitu ya. Ya, Oh, kan kalau tiap hari kerja kan mungkin jenuh, capek itu pasti lah Mas. Ya. Mas. Saya juga merasakan sih Mas, Iya. kalau Sabtu sampai Jumat itu kayaknya Jumat itu senang, cuma Senin sampai ke Jumatnya itu wah sih, Mas. Panjang. Panjang, Mas, panjang. Iya, iya sih betul sih Sabtu gitu. Iya. Enak sih buat refreshing itu. Ya mungkin kalau dari saya sendiri ada ini sih Mas, tambahan sih mungkin ya. Mungkin selain dari refreshing, terus tadi yang disebutin Mas Primas tadi menambah relasi ya, Iya. sama menjaga kesehatan. Nah, mungkin satu lagi tambahan dari saya Mas, Apa? selain ketiga itu, ini Mas buat ini apa namanya nyari konten Mas. Itu. Iya. Iya. Iya sih. Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Iya. Iya sih. Itu Iya, kan sekarang kekinian itu. Ya kita kan kalau sepeda kan apa ya, senang terus kita bisa bikin konten, nyari-nyari foto yang bagus, spot-spot. Istilahnya ini Mas, kita itu apa ya, kayak nyari suasana baru sambil kita post di IG gitu, nyari like gitu mungkin ya kalau Iya. zaman sekarang katanya. Ada teman juga Mas saya. Ada teman. Jadi setiap hari harus cari konten buat status itu Mas di IG atau di WA gitu. Kalau dia nggak pasang status tuh pusing katanya. Hi everything! Sorry so much for eventually or some errors that we are been nothing today. Yes. Ada orang Iya, gitu. iya makanya Nggak pasang status pusing. emang apa ya? Kebutuhan kalau sekarang Mas konten. Konten ya, Mas? Iya. Bener. Sekarang jadi utama sih kalau konten itu Iya, untuk Mas. anak-anak zaman sekarang ya. Soalnya kan ibaratnya kalau tanpa update konten ya kan rasanya hambar gitu. Sepi gitu ya Mas. Kok HP-nya biasanya bunyi ada yang komen kok nggak ada apa-apa Iya. gitu ya Mas. Ya, sepeda kan banyak jenisnya ya Mas. Nah, mungkin bisa dijelasin dikit Mas, kira-kira apa aja jenis-jenisnya gitu. Mungkin dari saya dulu ya. Kalau sepengetahuan saya itu pertama mungkin dari sepeda MTB ya kan. Itu tuh sepeda mountain bike gitu kan. buat apa bersepeda di daerah pegunungan gitu kan. Nah, sering juga ini sepeda ini juga jenisnya itu untuk medan-medan terjal gitu kan, untuk berbatuan, terus buat off-road juga gitu kan. Terus sepeda ini tuh juga salah satu favorit nih ya kan untuk bagi para penghobi sepeda untuk melakukan aktivitas bersepeda di daerah pegunungan. Kan kalau di Jogja ini kan kayak di Kaliurang, di Banyak sih ya daerah pegunungan gitu ya. makanya kan lumayan banyak juga nih pesepeda yang pakai MTB di Jogja itu gitu. Terus apa rute-rute di pedesaan juga termasuk itu kan jalannya kurang rata kan, itu cocok tuh buat pakai MTB. Nah, karena tuh untuk MTB ini kan spek suspensinya itu untuk meredam Shocknya gitu ya, mungkin ada shocknya itu. Jadi depan belakang itu untuk meredam apa hantaman gitulah itu Iya sih. trek-trek yang dilewati. Kebanyakan kalau saya lihat itu di daerah saya itu kan pedesaan ya Mas. Mm-mm. Itu kebanyakan pada pakai sepeda-sepeda yang MTB gitu. Bener. Lewat-lewatin pinggir sungai. jalan-jalan Itu kan cocok hujan. banget tuh. Iya, Mas. Kalau nggak pakai yang seperti itu kan agak susah kan, bikin sakit di Iya, badan Mas. kan. Bikin sakit sih. Gitu. Terus kemudian ada sepeda BMX ya kan, bicycle motocross. Nah itu kan sepeda ini sering digunain di dalam arena, itu lebih di dalam arena atau stadion. Nah ini tuh sepedanya tuh lebih untuk akrobatik dan freestyle gitu sih Mas untuk BMX ini. Jadi tidak disarankan untuk bersepeda Naik gunung gitu ya, Mas? Tidak disarankan. Susah itu Mas. Kurang Repot nyaman nanti. ya, Mas? Bener kurang nyaman kalau BMX naik gunung nggak cocok. Gepor nanti sakit kaki. Nah, kan kalau BMX itu kayaknya nggak bisa diganti nih ya Mas? Oh nggak Giginya bisa, gitu ya? nggak bisa. ya? Kalau MTB tadi kan giginya bisa ya? Iya. Oh, Cuman satu gear aja untuk BMX gitu. Capek banget ya Mas kalau naik gitu ya? Nggak bisa menyesuaikan Mungkin medan. posisinya juga gini kan Mas. Jadi buat tubuh juga nggak enak. Iya, nanti malah boyoan ya Mas? Nah, Iya bisa. benar. Sakit di badan nanti. Malah boyoan nanti Mas. Aduh. Ya mungkin kalau dari Mas Maudri kan mana baik? Oke, kalau mungkin dari saya itu ada jenis sepeda itu road bike Mas. Oh, road bike. Iya.
Road bike itu adalah jenis sepeda yang dikendarai di jalan aspal, Mas. Jadi untuk fungsinya ya lebih ke trek yang lurus gitu kan. Kalau yang MTB tadi kan jalan-jalan di pegunungan, untuk road bike sendiri untuk jalan yang aspal halus, terus jalannya lurus gitu. Itu road bike itu sama MTB itu kayaknya beda, bannya juga beda ya Mas? Iya Mas, beda, sangat beda. Kalau untuk dari road bike sendiri bannya itu ukurannya biasanya 700C Mas tipenya. Terus dengan tapak bannya itu kecil, yang 23 atau 25. Jadi ya perbedaannya itu yang lebarnya itu Mas. Ya? Lebar sepedanya itu, bannya itu. Itu gampang bocornya apa sih? Oh, itu. Nah, mungkin karena saking kecilnya itu disarankan untuk yang di jalan jalan aspal. aspal. Ya, Lurus kalau deh, Mas. berbatuan ya mungkin bisa kemungkinan bocor ya Mas. Repot kalau Nanti nggak jadi naik sepeda. Nah, bener. Kita yang dinaikin sepeda. Dipanggul. Panggul. Bener. Itu sih Mas. Sama ini untuk ciri di road bike sendiri sama itu frame-nya. Frame-nya itu biasanya terbuat dari aluminium atau karbon. Sama yang paling beda sama jenis sepeda MTB tadi mungkin ini Mas. Apa? Frame-nya itu tidak ada pegasnya. Tidak ada bekas. Ya, jadi ibaratnya biasa disebut tuh rigid tuh Mas. Jadi cuman apa ya? Kalau besi dilas-las sambung-sambung udah gitu aja, nggak ada shock Shock atau juga ada ya? nggak ada suspensinya ya. berarti ya. Juga ya Mas? Ya, emang itu kan untuk Gak apa ya, cocok ibaratnya? berarti ya kalau di pegunungan. Iya bener. Susahnya nanti kalau BMX ada tadi. polisi tidur Mas. Nah. Polisi tidur banyak gimana itu? Sedikit gajluk mungkin. Sedikit gajluk. Iya bener. Terus mungkin sama ini apa jenis-jenis stangnya itu juga beda Mas. Kalau yang apa ada yang model kayak jenis tanduk, ya tanduk ke atas ini terus muter gini juga ada. Itu naiknya memang harus kayak pembalap gitu Mas. Ya untuk kan ibaratnya apa ya aerodinamis biar Kecepatan ya bener. Cepat gitu ya. Jadi- Posisi badan kan agak bungkuk gitu Iya, kan Mas. jadi kenceng untuk ya. kecepatannya biasa. Itu ini sih kalau saya lihat jalan-jalan itu emang kebanyakan itu pada kebut-kebut gitu Mas. Iya. Kalau Iya. naik road bike gitu. Wah, Iya, bener, Mas. ini ngalahin motor ini. Ya itu cukup kenceng juga itu kalau begitu soalnya. Layunya gini. Sini nanti pulang-pulang sakit Mas. Iya. Cok gitu pegangin. Bangun-bangun gini. Terus untuk sistem pengirimannya juga kalau di road bike sendiri banyak sih Mas. Ada yang masih gunakan rim brake itu yang Nah, gimana tuh Mas? mungkin apa yang masih nempel di bodi Heeh. buat gini rimnya modelnya gitu. Oke. Terus ada yang cakram, kalau cakram yang mirip Yang biasa tuh ya Mas. motor gitu kan. Itu ada ya. Iya, iya. Terus mungkin kalau sama ini sih apa setelan gear depan sama belakang itu Mas. Ya. Itu kalau road bike itu bisa diganti giginya nggak sih Mas? Nggak bisa. Bisa, Ya? Oh, bisa. bisa ya? Mas. Berarti hampir sama kayak ini ya, MTB juga ya. Iya. Soalnya kan kalau di jalan kan ada yang agak naik turun. Ya, Nah, benar mungkin juga Mas, sih. kalau Satu gear doang ya. nah, benar. Mungkin sih jalan kan nggak selalu lurus ya Mas. Ya. Kadang kan kita harus belok-belok gitu ya. Seperti kehidupan juga gitu kan. Iya, kehidupan juga gitu Mas. Ya, ya. Nggak mungkin kita ya kan sesuai realitanya enggak. Ekspektasinya gimana realitanya gimana pasti beda. Ya, di sana ya. Iya. Mas. Ya mungkin selain dari sepeda road bike sendiri Mas ada lagi? Kalau untuk sepeda selain sepeda road bike mungkin ada folding bike Mas Folding atau sepeda lipat. Nah, untuk sepeda lipat ini mungkin jenis yang digemari untuk di perkotaan ya Mas. Karena emang dari segi namanya saja sepeda lipat. Jadi sepeda yang bisa dilipat. Jadi memudahkan untuk para pengguna yang sering di kantor atau menggunakan angkutan umum tuh bisa membawanya di dalam gitu Mas. Lebih Ya. fleksibel gitu Ya, ya. benar. Oh, oke. Jadi bisa dibawa kemana-mana gitu ya Mas? Ya, Di mungkin tas itu mungkin yang besar tapi ya. Koper mungkin Mas. Koper, ya. Mungkin kalau di kereta itu juga bisa Mas. Bisa ya? Ya. Karena nggak memakan space yang luas kan ya Mas. Iya benar sih. Benar. Kalau untuk cirinya mungkin yang sedikit membedakan itu di bagian frame-nya itu ada panel-panel untuk
melipat sepedanya. Oh. Jadi di frame tengah itu sama di bagian stangnya itu mungkin bisa dilipat gitu loh Mas. Tapi kalau dari segi kecepatan itu kan kayaknya kecil ya Mas. Itu bisa kayak ngebut gitu loh Mas. Kayaknya Ya, karena kalau untuk kayak lambat itu. ya untuk kecepatan sendiri mungkin berbeda sama yang tipe bannya ya Mas. Oh. Karena kan kalau di sepeda lipat ini ada 2 tipe ban ya, yang 16 in atau yang 20 in. Ya, karena diameternya aja udah beda, pasti kecepatannya juga beda kan ya Mas. Oh, iya. Mungkin ini kalau disarankan, mohon maaf ya Mas ini. Untuk yang mempunyai badan yang agak gemuk gitu Mas. yang agak gemuk ya, Mas? Ya. Itu kenapa Mas? Jadi enteng Mas sepedanya itu. Oh iya. Ya benar juga iya sih. kan? Lebih ringan di. Iya. di Jadi kayu. ibaratnya untuk bersepeda tuh pas loh bodinya untuk yang agak badannya gendut gitu Mas. Iya. Ya, berarti kalau orang-orang gemuk itu malah cocok naik sepeda folding bag gitu Iya. ya, sepeda lipat itu ya. Tapi aman sih Mas, nggak mungkin. Kan pikirannya Matang sepeda itu tadi. Orangnya itu Mas bener. Enggak aman. Walaupun sepedanya kecil tapi udah didesain pasti kuat sih Mas. Oh, Iya. Ya kan bayangannya gitu ya Mas. Iya, Sebenarnya bener. kalau orang badan besar naik sepeda kecil itu wah. Ya mirip itu Mas, sirkus gajah itu Mas. Oh. Gajah naik sepeda kan belum ada. Mungkin itu bisa. Betul sih. Aduh. Ya mungkin dari jenis-jenis yang disebutkan sama Mas Primas sama Mas Modrika ini saya sedikit nambahin Mas. Ada satu jenis sepeda yang lahir dari zaman dulu Mas, Wah. zaman Belanda. Ini. Jadi ini sering dipakai sama orang-orang zaman dulu sih. Saya tuh pakai Mas untuk ngarit Mas, Wah. pesawat gitu. Ini namanya sepeda ontel Mas. Wah. Ini sih kalau sepeda ontel sendiri sih kalau saya lihat itu masih banyak sih penggemarnya bapak-bapak gitu, orang-orang tua gitu. Cuma yang jadi masalahnya sih itu Mas perawatan Mas. Iya. Itu kalau didiemin 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu pasti tayangan Mas. Iya, pasti. Bahasa Indonesianya apa ya? Berkarat. Berkarat. Aduh. Soalnya dia dari besi murni itu. Iya sih. Kalau rata-rata yang dulu ya makanya sering berkarat gitu sih gitu. Tapi dulu tuh aku tuh SMP SMA tuh banyak banget ya, tapi sekarang udah kalah sih sama sepeda-sepeda kayak MTB, folding bag tadi tuh. Mungkin kalau sekarang karena harganya juga Mahal lumayan sih. ya, karena kebanyakan Langka buat ya, Mas, ini sekarang. Mas, buat koleksi. Nah gitu sih. Semakin tua umur Bahkan sepeda semakin mahal. Makin mahal ya. Ya jadi orang mau pakai kan eman-eman Mas. Eman-eman itu banyak. Tapi terus Ya di rumah gue ya. buat pajangan lah di rumah. Buat pajangan di rumah. Iya, Betul, iya. betul. Wah, ternyata banyak juga ya Mas. Nah ini mungkin bisa jadi referensi mungkin Mas buat teman-teman yang akan nyari sepeda gitu. Biar mereka tuh tahu gitu loh bahwa sepeda itu jenis-jenisnya ada macam-macam gitu. Ya, Biar nggak betul. salah pilih gitu ya. Iya, betul. Pilih gitu ya. Iya. Nah, ini Mas mungkin ini ya kita kan sebelum bersepeda kan harus ada persiapan ya. Nah ini mungkin bisa dibagi sedikit tips atau info lah apa yang harus dipersiapkan itu. Nah mungkin dari Mas Primas dulu. Oke, mungkin dari aku sendiri paling pertama itu niat Mas. Niat ya Mas. Ya bener. Kalau persiapan belum sepeda itu yang paling utama itu tuh pasti adalah niat. Kalau nggak niat Mas, wah itu nggak bakal terlaksana ya kan. Aktivitas bersepedanya gitu. Terus seperti kita udah planning jauh-jauh hari, contohnya ini ya Mas. Seminggu sebelumnya kita planning, besok Sabtu ya kan mau ngelakuin Goes sepeda, juga ya? goes nih ya. Beli kota-kota gitu kan. Nah, tapi pada saat Hamin satunya kita tidurnya malam hari ya kan. Ringan ya, Mas. Bahkan kita tidurnya sampai subuh nggak mungkin kan bangun pagi untuk Iya, Mas. niatnya itu langsung pupus gitu loh, hilang, sirna. Langsung sirna, jadinya langsung jadi males-malesan terus niat itu nggak ada. Nah, jadi dari aku sendiri sih yang pertama tuh niat. Mau kondisi kayak gimana pun kalau udah niat itu pasti terlaksana Mas gitu. Nah, kemudian setelah niat dari saya itu kedua itu mental. Mental ya, Mas. Yang mental ini tuh perlu banget nih juga kita persiapin ya kan. Karena beraktivitas sepeda itu masuk kategori yang cukup
berat ringan kan Pak. Iya. Jadi kalau tanpa pemanasan bisa aja nanti kita kram kaki di jalan kan bisa. Kita harus siap mental ya kan, jaga kondisi. Pokoknya sebelum melakukan sepeda itu kita tidur yang cukup ya kan, supaya di jalan itu aman, safety lah, biar nggak membahayakan para pengendara yang lain gitu. Seperti kalau kita sedang sakit, nggak cuman badan kita ya, nggak cuman kita pegel-pegel atau apa, flu juga itu, terus batuk, itu setidaknya menghindari sepeda dulu gitu, repot nanti gitu. Berarti kalau mau bersepeda itu harus benar-benar siap, sehat, gitu, fit, Mas. pokoknya harus fit dulu Fit, gitu. harus bugar gitu ya, Mas. Setidaknya harus gitu dulu sih. Gitu. Ya mungkin kalau dari Mas Modeka sendiri, Ya, mungkin kalau dari saya menambahkan dari Mas Primas tadi, sebelum sepeda pemanasan tadi. pemanasan, Ya, peregangan gitu. ya peregangan. Karena itu dibutuhkan sekali Mas. Ya untuk sekedar pemanasan ringan aja, mungkin tangan, kaki, kepala gitu Mas. Ibaratnya biar otot itu tidak kaku Mas. Ya, karena kalau bersepeda kan ibaratnya Main terus ya, Mas. ya. Karena saya pernah ada pengalaman sih Mas, sepedaan tanpa pemanasan, treknya naik. Nah, Apa yang efeknya ini kram di Kram? bagian betis Ya, itu Mas. itu. Nah, nggak bisa gerak itu Mas kalau nah ya, terus harus nunggu enakan dulu baru bisa pulang. Sampai di rumah ya itu Mas, pakai koyo itu loh Mas. Oh, ya. pakai koyo itu. Ya, biar enak lagi. ya biar enak lagi gitu sih Mas. Mungkin itu sih, sama ini yang perlu dipersiapkan tuh buat safety-nya Mas sebelum bersepeda. Nah mungkin banyak kan ya Mas, kalau kita sepeda malam hari ya yang dipersiapkan yang pertama lampu. Oh iya, lampu. Ya lampu depan belakang itu harus perlu ya, Penting tuh. terus bel. Bel, oh, Ya iya. biar di depan kalau ada orang Bisa tahu. ya bisa mau mode. sepeda. Sama bel itu juga biasanya buat komunikasi kita sama pesepeda yang lain. Ting dong gitu ya Mas. Nah, gitu. Saling bersapa gitu ya Mas. Tanpa kita sepeda. Halo. pakai suara, pakai ini aja. Bel. Kalau nggak nyampe kan bisa pakai mulut Mas. Ya. Ting dong gitu. Bener Mas. Kepepet nggak ada belnya soalnya. Belnya hilang Mas. Jalan. Terus selain itu juga helm perlu Mas. Oh iya. Ya pokoknya, Perlu. tapi helm sepeda ya Mas, bukan helm. Dalam full face nggak bisa ya Mas? Nggak bisa. Mungkin kalau full face yang ini track downhill gitu. Oh, ya. itu. Yang penting helm khusus sepeda Mas. Jangan pakai KJT terus Gitu. kan malah ya mesti pada di komen sama Orang gila ya Mas. salah kostum lah atau apa gitu. Harus SNI nggak Mas? Helmnya. Ya harus Mas. Oh, Harus SNI ya. Iya, kan kalau nggak SNI kalau kita jatuh kan ya sama aja tuh Mas. bener tuh. Gitu sih. Repot. Udah ini ya Mas. Ya, terus sarung tangan juga perlu. Oh, iya. Ya sarung tangan. Ya terus kacamata Mas, melindungi dari debu kan. Kacamata, ya, Mas. Ya mungkin itu sih Mas kalau dari saya. Iya Mas, tapi kalau setahu saya Mas, mungkin persiapan kayak gitu ada ini Mas, ada satu lagi yang lebih penting itu. Apa tuh? Yang pertama itu ini Mas, sebelum bersepeda itu pastikan sepedanya ada Mas. Oh, ya. Itu tuh penting tuh. Benar sih. Harus ada sepedanya, nggak bisa Mas, nggak bisa sepedaan kita. Nah, tadi udah komplit kan, pakai sarung tangan, helm. Tapi nggak ada sepedanya. Punyanya sepeda motor kan nggak bisa buat gue soalnya. Nggak bisa. Sama ini sih Mas, satu lagi. Mungkin kalau sepeda itu kita jangan lupa membawa uang Mas. Wah. Soalnya tetangga saya itu pernah Mas, ada pengalaman gini. Dia tuh udah mantep-mantep goes, tapi dia nggak bawa uang. Dia goes sendiri sampai jauh Mas, sampai di Imogiri sana. Wah, jauh gitu. Iya jauh, dia udah capek kan nggak bawa uang apa-apa. Nah dia tuh pulangnya udah itu iya. kalau udah kempes-kempes itu udah Bahaya. udah pasrah. Nggak bisa. Berangkat pagi pulang siang jam 2 gitu Mas. Udah capek banget ya saya. Itu temen apa pengalaman sendiri? Temen Mas. Oh temen tak kira pengalaman. Takutnya gitu Mas. Penting Mas uang Mas. Iya. Apalagi kan kita kan nggak tahu di jalan ya Mas. Iya. Mungkin barangkali sepedanya rusaknya meletus, Bocor gitu ya. laku gitu kali ya. Sama kadang tujuan orang bersepeda kan buat kalau pagi nyoto gitu. Wah, iya, itu Soto Mas. itu kan Iya. Penting pagi-pagi nyoto ya. Orang ini penting nyotonya ya Mas. Ya. Tujuannya tuh nyoto.
bersepeda cuma 10 menit. Nyotonya Iya. fotonya. Aduh. Nah mungkin ini Mas terkait sepeda-sepeda tadi ada ini kali ya, apa rekomendasi gitu mungkin sepeda-sepeda yang worth it gitu istilahnya? Mungkin dari Mas. Mungkin dari aku dulu ya. Ya. Kalau dari aku sih lebih ke sepeda MTB dulu ya. MTB itu ntar ada mereknya Trailcliff 110. Kalau range harga mungkin kalau di pasaran sekitar 3,9 juta ya. Itu yang worth it dan masih terjangkau lah. Gitu. Terus ada lagi itu mereknya Genio M34. Lumayan ya. Itu dari United tuh Mas gitu. Itu lebih murah daripada yang Trail itu tadi. Itu 1.850.000 gitu. Itu bagi-bagi cocok nih bagi yang pemula-pemula yang untuk memulai sepeda dengan budget yang Minim. minim. Terus mungkin ada satu lagi MTB yaitu dari Alton yaitu bis itu harganya 1,975 Oh, gitu. 2 juta kembali berarti. Hampir 2 juta kembali ya. Buat parkir kembali. Tapi kalau menurut saya juga sih kalau sepeda MTB itu kayaknya buat universal ya Mas, buat pemula juga bisa, buat yang mau coba-coba gitu aman ya. Iya aman sih Mas kalau itu. Soalnya kan sekarang juga banyak kan di jalan itu yang pakai MTB. Itu aman. Soalnya kan apalagi untuk di Jogja ya. Di Jogja itu kan medannya campur-campur ya. Iya Mas, gaduh-gaduh Mas. Beda pedesaan, kota-kota cocok ya kan. Naik turun ya itu cocok. Masih masuk lah sepeda MTB itu gitu. Nah, itu sih yang MTB ya. Kemudian kalau dari aku ada sepeda ini nih BMX untuk freestyle gitu. Untuk freestyle ya, kayak yes, bener Mas. Terang Mas lo cari konten Mas. Bener. Kapan-kapan lah Mas. Kita gasin. Pangkut aja. Oke, mungkin dari merek Pacific sama United ya. Untuk Pacific ini, untuk Pacific ini untuk yang tipe hot shoot XM30 itu ya, itu range harganya mungkin 1 jutaan ya sampai 1,4 lah. Tapi rata-rata di pasar itu tuh 1,4 gitu. Terus kemudian untuk yang dari United ini tipenya D-Base. D-Base ini harganya 1,750 ya, lebih mahal lah daripada yang Pacific Hotshot ini. Nah, untuk saran dari dari saya sendiri sih untuk mau memulai BMX tapi modal minim, ya ini tadi yang saya sebutin tipe-tipenya. Nah, ini cukup terjangkau lah untuk memulai melakukan freestyle ya, tetap aman gitu. Yes. Gitu sih dari aku. Iya kalau pemula mah jangan yang mahal-mahal dulu Mas. Iya, rugi nanti Mas. Iya Mas, nanti nggak dipakai bulukan gitu. Sayang sepedanya ya Mas. Belum tahu perawatannya kan juga. Betul. Ya mungkin kalau dari Mas Modrika sendiri terkait tadi itu. Ya mungkin kalau dari road bike sendiri itu macamnya juga banyak Mas, tergantung budget lagi, kembali ke budget. Mungkin kalau dari yang 3 juta itu ada Mas, itu RB Police Toronto ya. Terus kalau yang range harga yang 4 jutaan itu mungkin ada yang RB road bike Genio by United itu. Ya itu tipenya yang breaker 2.0 itu harganya yang 4 jutaan itu Mas. Terus ada lagi yang road bike yang merek Element itu ya yang tipenya FRC 52 itu harganya sekitar 5 jutaan. Tapi dari harga-harga yang berbeda tadi pastinya ada perbedaannya Mas, walaupun dari segi entengnya atau kenyamanannya, tunggangannya ya benar Mas. Ya sesuai lah dengan Sesuai ada dengan harga dan rupa gitu kan Mas. Ya. Ada harga dan rupa. Ya benar. Banyak kita pengen bagus modalnya 2 juta ya. Ya, seharga itu. dapat ini 2 Ya, juta gitu ya gitu. Mas. Ngomong bagus ya ini 5 juta nih bagus. Ya. Tapi kalau untuk pemula mungkin kadang bisa beli yang second dulu Mas. Karena takutnya ntar beli yang 5 juta habis itu goes 3 kali bosan. Nah gitu Mas. Sayang juga ya Mas. Iya benar. Rugi juga itu Mas ya. Iya. Kalaupun itu dijual ya nggak bakalan Penuh 5 juta ya, lagi. benar. Pasti turun Pasti terus. turun aja. Gitu. Oh.
Terus mungkin lanjut ya untuk yang sepeda lipat Mas. Nah sepeda lipat ini mungkin agak lebih di bawah lebih murah ya Mas karena ukurannya gitu kan. Tapi emang ngetren sih Mas untuk sepeda lipat sendiri. Mungkin ada itu yang elemen yang merek Ecosmo. Nah itu yang tipenya Z8 itu harganya sekitar 3 jutaan. Ya gitu Mas. Terus ada lagi yang apa Pacific Norris yang Max 333.0 itu sekitar 4 jutaan. Lumayan juga ya Mas. Iya, lumayan Jadi juga. emang kalau untuk pemula sih lebih baik dengan budget minimal itu mending MTB tadi ya katanya. Iya. Iya. 1 jutaan nggak dapat gitu ya. Lebih fleksibel di jalan. Kalau di Jogja ya itu cocok sih gitu sih. Road bike nanti buat ke jalan yang bergelombang itu nggak ini ya Mas. Nggak bisa Mas. Ya itu tergantung Maksa itu. tergantung merek juga kan Mas untuk apa harga itu. Iya. Iya sih. Terus tadi kan saya juga sebutin jenis yang itu Mas classic bike itu. Iya, Nah, bener itu tuh. kan setahu saya sih Mas, kalau untuk classic bike sendiri sepeda Honda itu ada yang mereknya Gazelle gitu. Ya. Nah itu kan lama banget ya Mas. Iya, Itu udah mungkin, lama banget. apa ya bisa sampai apa jutaan gitu kali Mas, dia juga 5 juta. Puluhan atau Puluhan juga ya? Iya. Bagi kolektor-kolektor itu kan. Gazelle terus apa lagi ya, ada merek-merek kayak Holland gitu juga ada itu. Wah ngeri sih itu perawatannya. Ponik gitu Iya. masuk nggak? Ponik. Ponik sepeda Honda. Oh, sepeda jengki ya. Ya, sepeda jengki. Beda ya. Sama nggak sih? Setahu saya beda sih Mas. Beda itu ya? bukan, itu ngarahnya ke mau modern sih itu. Kalau yang Mas kan sepeda Honda kan gitu. Iya. Gitu. Itu kan ponik-ponik yang JG itu kan kayaknya dari Cina gitu. Oh, Ya, gitu. awalnya dulu. Ya itu sih yang penting kalau mau nyobain sepeda ya pakai MTB dulu aja kali ya. Cak. Iya. Iya. 1 jutaan itu udah nyaman lah buat dipakai gitu. Ya Yes. mungkin ini ya lanjut kita ini Mas. Jenis-jenis ini aktivitas bersepeda. Nah ini mungkin bisa dijelasin dulu Mas. Aktivitas bersepeda itu jenis-jenisnya itu apa aja gitu mungkin? Oke. Dari Mas Mo. Dari Mas mau cerita Dari dulu saya kali ya. ya? Iya. Mungkin untuk jenis-jenis aktivitas bersepeda itu mungkin ada city bike Mas. City bike itu ya. City bike. Jadi ibaratnya treknya itu lebih ke perkotaan gitu Mas. Kota-kota ya, ya Mas ya. kota-kota ya. Kota-kota yuk gitu ya. Ya, jadi kan Banyak kota-kota. iya kalau di pandemi gini kan apa ya kepadatannya apa menurun kan ya Mas Ya, kepadatan benar. kendaraan itu loh. Jadi untuk pesepeda itu Lebih santai aman, ya. lebih aman. Iya juga. sih kalau sekarang kan di rumah saja ya Mas. Ya, Kan bener. Sepeda itu di jalan sepi gitu Ya, ya. bener. Jadi enak sih. Jadi enak. Mungkin tapi kalau udah padat ruang-ruang bersepeda tuh udah Nggak kalah ada. sama itu Kendaraan sumber bermotor. kencono mira gitu kan Samber itu ya. kepepet ya udah disaranin di perkotaan kalau udah padat gitu jalannya Mas. Mending nyari yang alam-alam berarti ya. Iya. Tapi banyak juga Mas kalau untuk yang perkotaan itu pada tujuan tuh di Tugu Jogja. Oh, iya, iya. KLKM gitu. Itu salah satu favorit tuh Iya. sepeda tuh ke sana. Banyak banget kali ya kalau pagi. Iya, minggu pagi. banyak banget itu di sana. Belum pernah sih. Rom. Mungkin bisa dicoba Mas. Iya, besok lah Mas kapan? Bagus Mas. Jauh dari rumah soalnya Mas. Wah, Harus iya. naik road bike kali ya. Iya. Yang kenceng gitu. Tapi ini Mas, orang bersepeda itu kalau walaupun jauh, tapi begitu tujuannya itu memuaskan tuh pasti kebayar semua Mas. Oh Iya. iya. Berarti Bener juga sih itu. usaha ke sana tidak akan mengkhianati hasilnya. Bener, ya. Masuk. Cuci mata itu juga buat Cuci mata ya Mas. Bagus. Iya. Dengan Itu model baru. bonusnya ya. sih kayaknya. Dapat relasi tadi ya Mas. Iya. Relasi. Selain kesehatan dapat relasi ya Mas. Iya. Syukur-syukur nemu itu ya Mas. Jodoh. Teman hidup gitu ya. Ya mungkin selain kota-kota tadi Mas ada lagi. Mungkin ada cross village Mas. Jadi ibaratnya cross village. Iya. Saya itu cross country tapi ini cross village. iya. Jadi tujuannya itu lewat di pedesaan. Oh, gitu, Mas. betul. Iya. Kalau di pedesaan tuh kita sambil cuci mata dengan kalau di Di desa kan sawah gitu ya. ya alami kan Mas, masih alami belum Malam-malam. Heeh. Banyak belum ada bangunan besar, Oh, iya, gedung-gedung gitu kan. Terus pengen mata itu lihat yang hijau-hijau gitu. Pengen Yang lebih- hijau-hijau ya? ya. Dan mungkin kalau di pedesaan kan
apa ya, nggak treknya tuh nggak naik turun biasanya kalau beda dengan gunung ya mas itu. Kalau di pedesaan juga lebih seger sih kayaknya Iya, ya udaranya iya, gitu. lebih Asli fresh. ya. Kita sepedaan jadi nyaman gitu. Iya. Lebih fresh Dan pokoknya. jalannya nggak rame. Iya betul sih mas, ya rame sih itu. Rame kalau pas pulang TPA mas. Ya. Anak-anak kecil lewat mas. Kan pada anak kecil ya. Mungkin dilanjut, ada Mas Rimas mungkin Ah. aktivitasnya Mungkin kalau dari aku sih ada kayak downhill ya. downhill ya. Ini aktivitas bersepeda di gunung nih. Oh. Itu buat semacam seperti apa ya, aktivitas juga bisa buat perlombaan juga tuh. Kan banyak tuh sekarang di Indonesia ya aktivitas atau perlombaan downhill tuh. Itu tuh di daerah pegunungan tuh. Untuk apa? Untuk aktivitas ini tuh ini buat nurunin gunung. Itu bener-bener Oh, ini ya nurunin mas. gunung. Tapi juga ada juga nih downhill itu nggak cuma di pegunungan. Ada juga kan yang di mall-mall gitu kan. Iya. Dulu pernah ada kan di Hartono gitu kan. Itu ada perlombaan downhill itu nurunin mall Hartono itu. Ngeri sih itu. Ya itu cukup ngeri sih. Aku lihat kalau kuliah arenanya itu cukup ekstrim juga sih. Lewat eskalator itu. Bisa Terus- itu ya mas, Iya. lewat situ. Iya. tapi apa namanya dikasih ini sih mas, lebih dikasih alas sih. Oh. Jadi langsung turun sih, nggak begitu banyak terjalnya gitu sih kalau downhill gitu. Kalau di dalam apa area gitu ya gitu. Itu sebelum mal jadi ya mas. Itu kayaknya pas opening ya mas. Oh, Itu kalau itu sekarang ramai udah sih. di Hartono udah rame, ada turunan nyampe masuk. Masuk ke toko-toko kan masuk nggak ke duit. toko iya atau belanja nanti. Orang lagi manis apa tadi? Repot kan nanti. Wah apa? Oh, terus kemudian sih ada freestyle BMX gitu. Nah, untuk freestyle BMX ini juga lebih di arena ya kan ya, seperti di lapangan atau di stadion gitu. Itu kan lebih jangkauannya lebih kecil arenanya, karena untuk freestyle ini lebih mirip kalau Arenanya? tahu. Setahu saya itu arenanya kayak di skateboard tuh ya mas. Ya, Aku bener. sering lihat itu Bener arenanya sekali. di- Ini jenisnya tuh sama kayak skateboard, Sama-sama. tapi kalau ini kan pakai sepeda. Oh. Freestyle-nya seperti itu sih. Ini juga sering untuk perlombaan-perlombaan sih sampai mancanegara juga gitu. Kalau untuk di apa namanya untuk BMX ini, untuk freestyle ini sering sih ini kalau di Jogja ini kadang kalau sebelum pandemi itu di Mandala Krida atau bahkan nanti banyak anak-anak nongkrong tuh, anak-anak muda nongkrong tuh di balai kota dekat kantor ini kan Iya. pasti ada tuh malam-malam tuh. Kayak gitu sih kalau dari aku sendiri gitu. Wah, nanti juga sih mas. Iya. Bener ya. Ya. Aktivitasnya ya. Banyak Kirain sekali. Sepeda itu cuma bersepeda, beli makanan di warung yang dekat gitu enggak ya. Enggak juga sih. Ya. Gitu. Nah ini kan kita kan sudah bersepeda ya mas. Berarti kan tadi kan rekomendasi udah, terus apa budgetnya juga ya yang cari yang minimalis juga sudah ada ya Iya. rekomendasi sepedanya. Nah ini mungkin ini mas, mungkin tempat favorit gitu ada nggak sih di Jogja gini atau mungkin di daerah lain? Pernah nggak sih gitu? Kalau sepedaan gitu? untuk saya mas, Ya. mungkin kalau di Jogja itu sangat banyak sekali mas, Banyak sekali, Mas. tempat favoritnya. Tergantung kita mau apa ya, pengen di perkotaan, di gunung atau Di di desa. ya banyak. Mungkin kalau untuk di saya sendiri, kalau untuk yang agak apa ya, Tanjakan. naik Ya. itu treknya naik, terus nanti kita bisa apa ya, tujuan akhirnya tuh apa sih gitu. Mungkin kalau di apa ya, tujuan akhirnya pemandangan atau apa itu bisa di Spot Riyadi itu mas. Oh sepedaan. Iya. Itu daerah Sleman ya mas? Prambanan. Oh, Prambanan. Pasnya di mana sih mas tempatnya itu? Kalau itu mepet sama Klaten. Oh, mepet sama Iya, Klaten. di Berarti pas perbatasan. deket Candi Boko. Oh, itu iya. atasnya Candi Boko ya? Bawahnya malah. Oh, bawahnya. Iya. Oke. Bawah agak ke timur sih mas. Oke. Iya. Tapi untuk sampai ke sana ya agak naik kali ya mas jalannya ya? Iya emang naik sih mas, enggak Naik. Iya. Tapi gitu sih. Terus kalau sama mungkin apa yang di Berunggang itu mas, dekat apa ya, Di mana situs
Jadi dulu kan pernah erupsi kan Merapi. Iya. Ngeluarin apa ya? Lahar dingin tuh. Oh. Nah, itu kan bentuk batu. Nah, di Brunggang tuh ada juga Mas Itu di sana. di Kaliurangan berarti ya? Belum nyampe. Oh, belum. Masih di Cangkringan sini. Oh, masih Iya. Cangkringan. Masih cangkringan. Jadi nanti itu view-nya juga bagus. Bagus. Background-nya Gunung Merapi gitu kan. Kalau beruntung dapat ya di Gunung Merapi ya. Iya. Kalau pas mendung ya nggak kelihatan. Iya. benar. Terus Apalagi mendung hujan gitu ya. Iya. Repot. mungkin kalau untuk ke kota-kota mungkin kalau saya bisa itu Mas ke Tugu Jogja. Iya, Tugu. Ya, terus pulangnya lewat Malioboro. Iya, pas Ntar banget ya, Mas. ya, Alun-alun ya, lulus ya, Mas ya. selesai di titik nol itu biasanya pada foto, Oh, iya. iya kan? Pas banget sih itu buat ini nyari konten gitu. Iya. Selfie. Kalau untuk apa ke tempat-tempat yang nyantai Mas, ibaratnya yang treknya itu Landai gitu. landai, nggak perlu naik atau turun gitu, mungkin bisa ke apa ya Stadion Maguwo, Wah, iya itu bagus. ke Banyak orang lari-lari di sana ya juga ya. di Tambak Boyo itu, Iya, ya. Dulu pernah juga sama teman-teman Hmm. kantor sini yang workshop. Oh, ya, iya. sepedaan. Iya, sama Mas Dedi itu ya. Iya benar. Wah, nggak ikut sih. Seru sih itu kayaknya. Itu belum di Jogja aku kayaknya. Oh. Mungkin kalau Mas Dimas sendiri ada itu pengalaman kayak itu? Kurang lebih Sahabat-sahabat. sih kalau dari aku kurang lebih sama kayak Mas Mutrika ya untuk di kota-kota. Nah, kalau saya sih favoritnya kalau sepeda lewat Jalan Jenderal Sudirman tuh. Oh, yang Sambungannya Jalan Timur Solo. Tugu itu ya? Ya, lewat situ dari Jenderal Sudirman terus lewat Tugu, kemudian Jalan Mangkubumi. Nah, iya Bang Hukum Nah, itu. kemudian di Eh, Malioboro. Selatan Malioboro, iya. Nah, di Malioboro itu kan bisa mampir ya. Sarapan dulu ya. Sarapan. Cuci mata lagi ya, Mas. Kan ramai di sana ya. Itu asik tuh opsi-opsinya. Terus habis makan di Malioboro terus ke selatan lagi lewat alun-alun utara. Terus ke alun-alun kidul. Gitu. Nah, itu sih kalau opsi kota-kota. Terus ada lagi nih opsi yang paling enak lagi kalau menurut aku ya. Kalau lihat kota tuanya Jogja gitu ya. Lebih ke kota tuanya Jogja itu tuh di daerah Kota Gede. Oh, Nah, iya. di Kota Gede itu juga asik tuh kalau mau sepedaan santai di sana. Itu banyak view-viewnya yang bagus gitu kan. Bisa buat Pasar tuh ya Mas. Ya benar Mas. Lewat pasar itu, lewat ke belakang-belakang itu kan banyak tuh jalan-jalannya buat bisa sepedaan juga gitu. Iya. Nah, terus itu untuk yang kota-kota, untuk yang landai-landai. Kalau yang dari untuk pegunungan sendiri sih paling enak sih kalau menurutku di Kaliurang ya. Ya kan? Kalau Iya. di Kaliurang kan enak tuh jalannya adem gitu kan. Terus nanjak nya dapat gitu kan. Terus kalau misal itu tadi kalau nggak mendung gitu kan, dapat view langsung Gunung Merapi Merapi. ya? Mantep banget ya, Mas, Mas. Itu mantep banget itu pokoknya. Puas gitu ya? Oh, puas banget itu. Wah. Wah, itu langsung terbayarkan lah kalau nyepeda sampai Kaliurang. Terus ada lagi tuh kalau tanjakan itu mungkin di daerah ini ya, Patok ya. Oh, Bukit gini, Bintang. Mas. Ya kan? Wah. Udah itu kelas pro ini. lumayan. Itu lumayan kalau di sana juga. Kalau di sana kan kalau udah nyampe atas kita terbayarkan sama Iya, kota sih, Jogja benar. gitu. Iya, betul sih, Mas. Itu udah enak banget itu kalau di Bagus situ. kalau sore itu Mas. Nah, Ya. cocok itu kalau sore-sore. Tapi di jangan situ. malam-malam, Mas. Wah, Turunnya takut. Mas. bahaya. Bahaya, Mas. Lampunya pendek soalnya kalau sepeda. Iya. Terang-terang juga kan itu ya. Bener Mas, soalnya itu penerangannya agak Kurang berjarak sih, ya, ya. agak berjarak soalnya gitu sih. Mungkin karena kondisi PPKM Mas. Jadi harus jaga jarak. Ah. Lampunya jaga jarak. Punya jaga-jaga. Cuma orangnya ya, lampunya juga. Sama pemerintah di jarak. Ya. Ya mungkin kalau dari saya sendiri nih, Mas, kalau terkait itu ya kayak apa wisata-wisata sepedaan itu mungkin saya lebih suka di ini sih Mas, di Sriharjo itu. Imogiri Mas, tahu ya? Oh iya iya. Nah, itu kan dari tempat saya juga lumayan agak dekat sih daripada ke Tugu gitu. Jauh itu. Kalau dari sana kan enak Mas, tuh kita pelan-pelan. Ya agak naik sedikit lah, naik ini, turun lagi. Nah, gitu. Di sana tuh ini pemandangannya tuh ya aku suka hijau-hijauan gitu, aku suka Mas. Buat Masih spot-spot foto hijau-hijau juga ya. Terus nanti ini sih di sana kita biasanya tuh apa sama teman-temanku ini bawa itu Mas Apa tuh? tas gitu. Iya.
tas isinya yang kompor itu lah, kompor gas kecil. Nah itu kita berangkat pagi 5:30 gitu sampai camping. sana. Iya mas, sampai sana jam 7 itu kita nyalain api sambil buat ya, ngopi sendiri ya kompor mas. gas kecil Iya. Syahdu ya. Sadu mas itu Takutnya mantap di itu. tempat tujuan nggak ada warung. Ya. Bener mas. Bawa dari rumah mas. Bener, bisa bisa ditiru. Itu sih aku sukanya di situ. Sama paling ini mas, aku juga suka di tempat tuh kan deket ini ya, sungai kali apa ya, deket Kali Progo gitu. Oh ya. Ya itu kan di sebelah barat di Pajangan itu ada Kali Progo yang kalau mau Kali Progo itu nggak usah ke jembatan Serandaannya, ada lewat jembatan kecil itu ada. Itu kalau naik sepeda itu bisa mas ke situ. Tapi nanti naik kayak sampan gitu loh. Oh iya. Sepedanya dinaikin di situ nanti ditarik gitu sama orang-orangnya lopen itu lokal gitu, Oke. dibantu sama kelompoknya itu. Nah itu asik sekali. Itu situ. mantep sih mas itu. Oh, nanti udah sampai sana udah sampai Pulau Progo, tinggal nyebrang iya. sungainya itu. Cuma nyebrang sungai ya. Iya. Enak sih itu. Paling ke situ. Oh ya kalau kota-kota sih paling sekitar Bandung sih, aku jarang-jarang ke ini. Jarang Oh pernah mas, dulu ini waktu sebelum corona sih ada ini loh, JLFR nggak tahu? Oh, Oh iya. ya, Kelas iya, Pride iya tuh. benar Iya. tuh. Dulu sering tuh. Zaman SMA tuh aku ikut sama teman-teman gitu. Pernah juga sih mas, malam-malam itu kan. Wah, banget itu mas, Iya. ya. Dari mana aja tuh Iya ya. benar-benar. JLFR. Enggak, sekarang ya dilarang mas. Dilarang Iya. sekarang mas kan, jaga jarak. Iya, jangan-jangan. Mungkin nanti setelah pandemi ada lagi Ya, kayaknya. semoga lah mas. Semoga lah ini segera berakhir lah Ya ya. bener. Mantep sih itu. Kangen sih kayak momen-momen kayak gitu ya. Iya. Sepedaan bareng banyak orang gitu. Asik lah. Jadi banyak relasi lagi. Banyak lagi sih lagi. Saya cuci mata dulu ya mas. Tujuannya kan buat refreshing kan mas. Refreshing sih tujuannya sih. Kayaknya kalau aku bahas sepeda gini nggak ada habisnya ya mas. Iya. Dari apa ya? Apa tadi namanya jenis-jenis sepeda yang bagus apa, rekomendasinya apa gitu. Pengalaman dari Mas Prima sama Mas Maudrida gitu yang paling berkesan dan diingat gitu sampai sekarang gitu. Mungkin sama sekalian ini kali ya, apa tips di masa pandemi gitu gimana? Oke. Mas Prima dulu monggo. Oke, dari saya dulu ya. Pertama sih pengalaman bersepeda yang saya ingat itu yang menarik ya mas, menarik buat saya ya. Itu pada saat saya masih SD ya kan, itu udah jauh lama ya kan. Ulang tahun ya mas. Itu Mas Prima SD saya TK ya. ya enggak mas, enggak setelah itu. Itu saya pertama kali bersepeda dengan jarak jauh. Wah, Nah, itu sampai Maguwarjo sih itu. Itu pas lihat apa pembangunan stadion itu sih. Pas masih dibangun sih itu Stadion Maguwarjo. Itu jarak dari rumah ke stadion sih kurang lebih 10 kilo, kalau pulang pergi ya 20 kilo. Itu pengalaman pertama sih, itu sepeda paling jauh itu pada saat itu. SD itu ya mas? Iya SD, itu kalau ketahuan sama ibu bapak ya. Iya, nggak boleh lah mas itu. Kecilnya bandel juga. Iya itu bandel ini ya mas. Kecilnya bandel juga tuh. Sama siapa itu mas di sana? Ya sama teman-teman SD sih, itu pulang sekolah langsung itu mas. Kalau pulang dulu ke rumah ya kena marah ya. Nggak boleh ya. Iya. Nah, terus pengalaman buruknya ya bagi saya ya, itu pulang dari Stadion Maguwo tuh kayaknya itu efek ini ya, karma ya, nggak pamit gitu. Oh iya benar. Pulang dari situ. Pulang Nggak izin sama orang tua. Iya itu nggak izin sama orang tua, pulang lewat ring road kan itu. Iya. Ring road Maguwo. Terus terus apa namanya, bareng-bareng tuh sama teman-teman. Iya. Nah, pada saat saya sepeda tuh mau pertigaan Maguwo, Hmm. ya kan, itu saya mau nyebrang, dari belakang ditabrak sama Vespa gitu. Wah, keseret cukup panjang itu, iya mas. Wah itu langsung tertekan lah itu di situ mas. Padahal Vespa kan motornya besi semua. Nah itu mas, coba bayangin aja itu. Langsung dia. Itu langsung shock itu. Tapi nggak kenapa-napa itu mas atau ada yang Iya luka mas, luka-luka itu. Nggak sampai patah kaki gitu? sini. Enggak sih mas, Alhamdulillah. itu nggak sampai patah sih, cuma lecet-lecet doang mas. Lecet-lecet. Nah, tapi Nggak. pas Kagetnya kan ya mas? kagetnya itu langsung bikin trauma itu mas. Itu pengalaman. Itu di lampu merah itu ya mas? Iya, sebelum lampu merah itu mau nyebrang mau ke lampu merah itu, wah
Ada-ada aja ya Mas. Masih terngiang-ngiang ini dibilang gitu. Iya sih. Gitu. Itu sih. Lecet-lecet sama menyukai hati ya Mas. Itu lebih sakit. Oh, ya. lebih sih. Beda ya. Iya cukup epic sih Mas. Epic banget. Terus mungkin pengalaman berikutnya sih Mas, selain ekstrim tadi, kalau dari aku sih yang mengasihkan ya, itu keliling kota Jogja sih. Kayak yang aku sebutin tadi sebelumnya, rutenya kayak Jalan Jenderal Sudirman itu kan banyak pedestrian pejalan kaki terus rimbun gitu kan, itu enak banget tuh kayak kita yang kerjanya di kantor gitu kan, lebih cari udara segar, lebih fresh. Namun di kota-kota itu kan cocok tuh di sana. Terus apa namanya, kemudian di Tugu Jogja gitu ya, itu kan banyak tuh di situ juga para sepeda pada lewat rute itu kan, kita sekalian cuci mata ya kan. Cuci mata lagi. Itu sih pentingnya kita sih, cocok banget sih. Kemudian rute berikutnya sih Malioboro, alun-alun utara, terus alun-alun kidul, terus Kota Gede itu tadi. Nah, itu sih itu yang paling asik sih menurutku sih. Kota-kota itu tuh tujuan pertama saya kalau bersepedaan gitu. Terus tips ya Mas, tips dari saya ketika selama pandemi ini ya. Kalau tips dari saya sih, pertama sih tetap jaga imun. Jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan itu perlu banget sih Mas. Itu tuh perlu banget sebelum kita juga memulai aktivitas bersepeda. Kalau imun nggak dijaga, kesehatan nggak dijaga, kalau kita lagi down, itu kan nggak mungkin kita melakukan sepedaan, ya kan, benar kan. Terus kemudian yang utama itu harus waspada ketika bersepeda. Nah, ketika pandemi ini kan jalan kan banyak yang lengang kan ya. Iya. Nah, kita kan nggak tahu tuh kalau kondisi lengang itu dari lengang itu mah bahaya Mas. Iya benar. Tiba-tiba sepi tapi tahu-tahu motor. Iya. Nah itu makanya kita harus waspada di jalan, lebih waspada lagi sih kalau pas pandemi ini. Nah, itu aja sih Mas kalau tips-tips dari aku. Iya, mungkin ini Mas pengalamannya dari Mas Maudeka sendiri kayak apa gitu? Oh iya. Mungkin kalau dari saya sebelumnya ini bisa diminum ya Mas? Boleh Mas. Boleh Mas. Saya juga haus Mas. Saya juga ikut ya. Takutnya cuma display gitu. Ada isinya ternyata Mas. Kopi Mas. Oke. Mungkin kalau dari saya untuk pengalaman tentang bersepeda itu banyak sekali ya Mas. Banyak sekali. Ya, nggak cukup mungkin waktunya. Jadi tak ambil yang jelek Mas. yang mudah diingat lah. Diingat aja. Mungkin yang mudah diingat itu biasanya yang paling saya ingat itu mungkin untuk yang itu sih Mas, tujuan ke Bronggang itu. Jadi emang trek yang menurut saya paling jauh menurut saya loh Mas. Maksudnya dari rumah itu sekitaran ya 15 kilo Mas, kan naik gitu kan. Jadi nggak ada berangkat tuh nggak ada trek yang turun, naik terus gitu kan. Karena Kaliurang tadi loh Mas. Ya gitu sih. Jadi mungkin itu yang pengalaman yang paling saya teringat itu kan pertama kali ya gitu. Itu baru berangkatnya aja ya Mas. Iya, 15 kilo ya. 15 kilo. Tanjakan. Iya. Gempor itu Mas. Dan sampai atas ya itu tadi terbayar dengan view-nya itu walaupun untung nggak mendung ya Mas. Ya itu sore sempat mendung juga sih Mas. Jadi Gunung Merapi nggak terlalu terlihat. Gitu sih. Mungkin kalau untuk pengalaman menyenangkan mungkin saya langsung ini sih pertama kali pindah ke kantor workshop sini di Jogja, mungkin itu langsung ada ikut di grup sepedaan itu, di grup khusus workshop itu. Jadi itu pada sepedaan sama teman-teman itu yang sama teman-teman, ada Mas Ferry, Mas Gir, Mas Dedi gitu ya, Mas Sahyung sama Mas siapa itu, Mas Mildan gitu ya. Seru Mungkin juga ya, mungkin itu bisa diagendakan lagi untuk kedepannya buat segerakan teman-teman itu, ya, segerakan untuk itu. teman-teman yang di workshop gitu sih Mas. Iya itu Mas. Benar tuh. Sama untuk pengalaman yang paling aneh menurut saya itu aneh menurut saya itu Mas. Apa tuh Mas? Jadi tuh gini,
orang-orang sepeda kan tujuannya emang olahraganya bersepeda ya. Iya, benar. Nah, Sepeda ya, sepeda gitu. Iya gitu kan. Jadi itu aku sama teman-teman itu pada teman-teman rumah pada bersepeda tujuannya di Tambak Boyo. Nah, sesampainya di sana itu malah kita jogging, Mas. Jadi kan aneh kan, Mas. Udah sepedaan malah jogging ya Nah, mas. ibaratnya melakukan 2 olahraga sekaligus ya. Menurut saya itu aneh. Ngapain kalau tujuannya jogging, mending Naik sana motor naik lah. motor. Nah, Iya. jadi ya udah jogging muter Tambak Boyo itu udah dapat 2 kali, pada capek langsung lanjut pulang. Oh, kira lanjut ke tempat lain, Mas. Enggak. Tujuannya itu di Tambak Boyo jogging pulang gitu. Jadi menurut saya itu paling aneh sih, Mas. Tapi ya efeknya ya emang sehat sih. Iya sih. Badan gitu sih. Komplit sih itu, Mas, sambil Iya. lari-lari. Iya bener. Sambil cuci mata nggak mas? Ya Cuci mata ya? bisa dilihat kan Mas kalau di Tambak Boyo gimana. Perlu Ada. dideskripsikan Ya. ya. Mancing, orang mancing, Orang mancing mancing. ya banyak sekali. Oh iya, iya. Aduh, ada mas. Nggak sepedaan pakai jogging ya? Iya. Mungkin kalau untuk selanjutnya tips untuk di pandemi ini Mas, mungkin kalau sepedaan itu ya emang kita harus tetap jaga prokes ya Mas. Iya betul Ya, mas. sesuai anjuran Masker. pemerintah ya pakai masker. Tapi ya masker itu penting. Tapi kita jangan sesering, maksudnya pakai masker terus Mas. Karena kalau Susah masker, kan ya? nah ngap kan Mas. Jadi kalau orang bersepeda itu Pakai masker pakai masker takutnya ntar oksigen yang masuk tuh kurang. Padahal kalau orang bersepeda tuh harus butuh. Oksigen yang banyak. Ya bener Terus gitu sih. banyak Mas. juga ya mas. Iya. Kalau masker terus bisa pingsan di jalan. Ya Mas. ngap. Kita kan juga masker ya mas. Pemerintah kan juga menggalakkan itu. Iya, Iya, masker benar itu. bawa masker. Mungkin disarankan sesekali dibuka lah Mas. Sekali dibuka ya mas. Iya. Maskernya ya. Iya. Yang penting prokes itu ya. Iya. Mungkin nggak dari saya itu saja. Ya cukup menarik sih mas. Iya. Kalau dari saya sendiri sih terkait dengan sepeda gitu ya, saya tuh paling seneng yang gitu tadi mas, yang ke Kulon Progo itu naik kayak sampan gitu Oh, oke. ke sana sama teman-teman bareng-bareng. Waktu itu kan apa pasnya itu kan pas teman-teman pada kosong gitu loh slow, jadi Oh, iya. acaranya tuh mendadak itu mas, Aha. ayo ke sana, nah itu langsung jadilah ke Kulon Progo naik Kulon sampan Progo. itu. Itu nggak takut tenggelam Mas naik sampan. Enggak mas, kan udah ada yang jaga mas. Udah ada yang jaga gitu, ditarik gitu naik sampan ke Kulon Progo gitu. Sampai sana juga di Kulon Progo itu juga asik sih ini. Di Lenda itu kan jalannya juga lewatin pinggir sungai yang nggak naik turun. Oh iya. View-nya langsung bawah sungai. Iya, bawahnya videonya ya. lumayan langsung bawah sungai mas. Ada orang gali pasir gitu. Oh, iya. View-nya. Bagus sih. Bayar Mas itu naik ke sampan. Seikhlasnya sih mas. Oh, seikhlasnya. Nah, kemarin sama teman-teman itu per orang narikin 2.000 gitu. Oh, Ada 10 orang ya aku begitu. Oh ya, 10 orang ya lumayan lah. Lumayan lah ya. Tapi kadang-kadang di jembatan di situ tuh ini mas, kalau pas sungainya banjir itu hilang gitu ya sampan sama jembatannya itu. Hanyut Cuma atau jembatan bambu tuh ya. Oh. Sesek gitu kalau Oh. bahasa di sini. Nah, itu hanyut hilang gitu. Itu sih yang paling aku ingat. Paling kalau ya menyenangkan sih, aku suka di tadi mas di Sri Harjo gitu. Ke sepedaan sambil bawa tas, bawa kompor gas Oh, kecil, iya. minum kopi di sana, lihat pemandangan hijau-hijau gitu. Iya sih. lebih fresh gitu ya Mas. Sekalian Sama bikin tujuan. konten tadi teman. Ya bikin konten. Ya juga sih mas. Sepedaan, Cuci ngopi, mata, Mas. foto ya. Wah itu, ya itu perlu sih mas. Ngopi dulu. Bikin status ya mas. Ya, betul. Ngopi dulu loh. Aduh, paling itu sih ya. Apa ya kalau seru sih ya bincang-bincang kita masalah sepeda kayak gini. Ya. Nah mungkin Depan Mas. teman-teman yang itu yang barangkali ada cerita menarik itu mungkin bisa di share kali ya lewat open mic di Zoom itu. Mungkin nanti saya atau Mas Maudika Mas Primas bisa menanggapi gitu biar kita obrolannya tambah asik gitu. Pengalaman yang paling diingat sama yang menyenangkan sih kalau bisa ya. Kalau mau juga sih. Bisa di-share ya. Mas. Bisa di share Mas ya kan Mas biar kita saling berbagi. Berbagi Iya, Mas pengalaman. kan pengalamannya kan epic gitu ya. Iya. Tabrak Vespa. Walat itu Mas. Lah Mas Primas, Aduh. Mas Maudika kan ini ya, Mas udah sepedaan jogging. Iya, benar. Itu kan ada ya. Cukup menyenangkan dan aneh sih.
Hai Special Team, mari kita berbagi cerita pengalaman kamu bersepeda. Open mic ya, yuk, gas keun. Wah, seru banget ya Mas kita bahas sepeda kayak gini. Selain kita dapat kesehatan, kita juga dapat relasi. Terutama tadi Mas, kita dapat cuci mata tadi ya. Bener, seger gitu, bener, fresh bener, gitu bener. otaknya ya. Tapi karena waktu kita terbatas ya, kita mungkin harus berpisah sampai di sini Mas. Terima kasih untuk Mas Nodrika, Mas Dimas sudah berbagi cerita di Inspirasi Day kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah menyempatkan hadir ya. Mohon maaf bila kami ada kesalahan. Sampai jumpa di Inspiration Day selanjutnya. Dadah. Dadah.